Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan profil yang berjudul Sapa Bapak yang merupakan singkatan dari sampah plastik sebagai bahan pembuatan krayon. Penulisnya yaitu ada saya sendiri, Fadila Resti Krasnawati, teman saya Rayhana Nurul Aska, dan teman saya Reskiana Hafizah. Selanjutnya akan ada penjelasan bab 1, yaitu pendahuluan oleh Rayhana. Terima kasih kepada Resti. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Plastik ditemukan pada tahun 1959 oleh Sten Gustav Tulin. Tujuan awal diciptakan plastik adalah untuk menjaga sumber daya alam, karena pada saat itu banyak lahan yang ditebang untuk membuat kantong kertas. Seperti yang kita ketahui, semua hal pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan termasuk plastik, dan saya akan menjelaskan kelebihan dari plastik terlebih dahulu. Kelebihan plastik yang pertama adalah plastik itu kuat tapi ringan. Yang kedua adalah plastik bersifat inert, tidak mudah bereaksi dan tidak karatan. Yang ketiga, plastik bersifat termoplastis atau heat cell yang berarti tahan terhadap tekanan. Yang keempat, plastik dapat diberi warna. Setelah saya menjelaskan kelebihan, saya akan menjelaskan kekurangan plastik. Kasus pertama sampah plastik adalah puing-puing plastik di lautan pertama kali teramati pada tahun 1960-an. Berapa banyak sih sampah plastik di dunia ini? Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jenna R. Jambeck dari University of Georgia mulai 2010, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Apa sih penyebab tertimbunnya sampah plastik? Dilansir dari Chemistry dan Biologi 2009, sampah plastik berupa kantong dan styrofoam memerlukan ribuan tahun untuk bisa terurai. Membuang material plastik bisa bertahan hingga 2000 tahun, bahkan bisa lebih lama. Dari kekurangan plastik ini, pasti menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Yang pertama adalah mencemari air tanah. Kenapa bisa mencemari tanah? Karena sampah-sampah plastik yang terkubur memiliki bahan kimia berbahaya yang mengalir keluar dan meresap hingga ke air tanah. Yang kedua adalah meracuni rantai makanan. Plastik yang mengontaminasi laut akan mencemari jaringan makanan laut yang ada. Yang ketiga adalah plastik menarik polutan lain. Ikan di dunia terpapai campuran polietilenia dan bioakumulasi polutan kimia dari laut sehingga keracunan dan terjangkit berbagai penyakit. Yang keempat, dampak plastik adalah mengancam kelestarian satwa liar, dan yang terakhir adalah merugikan sektor kehidupan manusia. Selanjutnya akan ada bab 2 gagasan yang akan dibawakan oleh teman saya, Reskiana Hafizah. Kepada Reskiana Hafizah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rayhana yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Gagasan tertulis kami berjudul Sapa Bapak, singkatan dari sampah plastik sebagai bahan pembuatan krayon. Sapa Bapak adalah gagasan tertulis yang membahas pemanfaatan sampah plastik menjadi krayon. Akan dijelaskan pula konsep pengolahan atau pendaur ulangan sampah plastik menjadi krayon. Berikut adalah metode rancangan Sapa Bapak. Yang pertama, plastik dibutuhkan sampah plastik untuk dijadikan bahan bakar minyak mentah dengan proses distilasi sederhana dan akan dibentuk menjadi lilin parafin. Dari lilin parafin tersebut, kita dapat membuat krayon. Dari gagasan tertulis ini, tentu saja ada pihak yang berperan untuk mengimplementasikan gagasan tertulis ini. Yang pertama, ada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Ini bertujuan untuk memeriksa kandungan krayon dari bahan plastik. Apakah baik untuk anak kecil atau tidak. Yang kedua, ada TPA, tempat pembuangan akhir. Ini untuk peneliti agar mendapatkan bahan dasar utama penelitian, yaitu sampah plastik. Yang ketiga, ada pabrik pembuatan krayon. Akan dipikir akan sangat membantu dalam menanggulangi sampah plastik karena jumlah produksi dari pabrik akan lebih banyak dan murah. Yang terakhir, media massa dan masyarakat. Pemberitaan pada media massa untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada manfaat lain dari sampah plastik agar sampah plastik tidak langsung dibuang begitu saja.
Kemudian ada langkah strategisnya. Yang pertama ada penelitian. Penelitian ini dinilai cukup penting karena agar mendapatkan produk dengan kualitas baik, aman digunakan semua umur, tidak berdampak pada pemakaian berkepanjangan, mudah diaplikasikan atau dibuat, dan terjangkau. Yang kedua, sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat luas terkait pemanfaatan lebih sampah plastik agar timbunan sampah plastik pada lingkungan dapat terhindarkan. Selanjutnya ada bab 3, kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Fadilah Resti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Reskiana yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Saya akan memberikan kesimpulan dari yang sudah dijabarkan oleh kedua teman saya. Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik sehingga mendaur ulang sampah plastik dinilai sangat penting untuk menjaga lingkungan. Hal ini selaras dengan tujuan gagasan tertulis kami, yaitu memberikan inovasi cara mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkannya menjadi krayon. Inovasi ini dipilih karena krayon dinilai tidak menghasilkan ampas sehingga diharap tidak menyebabkan pencemaran lain dalam jangka panjang dan dapat mengurai waktu agar tidak terjadi timbunan sampah di lingkungan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.